Bagi kami, Pak Andreas adalah sosok guru, ayah, teman, bagian yang tidak akan pernah terlupakan dari keluarga besar Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 1984, Pak Andreas telah mengabdikan dirinya untuk institusi pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut disajikan rekam jejak Pak Andreas yang hadir dan tinggal di dalam ingatan mahasiswa, kolega, sahabat, serta rekan-rekan. Menjadi guru tanpa batas waktu. Kesan-pesan saya terhadap Bapak yaitu Bapak orangnya penyabar, penyayang, dan juga ngomong banget terhadap mahasiswanya. Kemudian apa yang disampaikan Bapak selama kuliah itu selalu diberikan contoh sehingga sangat membekas di hati para mahasiswanya. Salah satunya beliau selalu menceritakan tentang keluarganya. Beliau selalu cerita dan menyemangati saya untuk terus menjadi orang yang pantang menyerah, dan beliau selalu mencontohkan nilai-nilai kehidupan dengan bercerita tentang keluarganya. Itu yang membuat saya terkadang merasa sangat beruntung menjadi mahasiswa bimbingan dari Pak Andreas. Beliau orangnya friendly, sangat ramah, dan selalu sharing pengalaman-pengalaman beliau. Dia juga baik hati dan jarang banget marah. Saat bimbingan kita selalu sharing hal-hal apa saja. Beliau memberi kebebasan kepada saya untuk menargetkan kapan saya menyelesaikan skripsi saya sendiri. Beliau orangnya selalu memberi dukungan, bimbingan cukup tenang, dan selalu memberi motivasi agar saya terus maju. Dari motivasi dan bimbingan beliau, alhamdulillah saya menjadi lulusan pertama angkatan 2016 jurusan sosiologi. Hal yang paling berkesan untuk saya selama saya dibimbing oleh beliau adalah karena sifat kebapaan beliau yang sehingga ketika kami bimbingan atau sharing dengan beliau itu banyak nilai-nilai atau nasihat tentang hidup, khususnya keluarga, yang beliau sering sampaikan kepada saya dan juga teman-teman, sehingga itu memberikan kesan tersendiri untuk saya. Selama mengikuti perkuliahan beliau, Pak Andreas merupakan dosen yang sangat menghargai waktu. Perkuliahan beliau hampir selalu dimulai tepat waktu, bahkan seringkali hadir sebelum mahasiswa datang. Menurut saya, Pak Andreas adalah dosen yang mencontohkan perilaku baik. Kemudian Pak Andreas juga merupakan dosen yang terstruktur dan sesuai silabus. Selama pembelajaran juga seringkali menyisipkan pengalaman-pengalaman hidup yang menarik sehingga kegiatan pembelajaran tidak jenuh. Ketika mendapatkan dosen pembimbing Pak Andreas, saya merasa beruntung. Kebaikan Pak Andreas sangat terasa ketika bimbingan skripsi. Beliau sangat suportif, sabar, dan sangat memperhatikan skripsi mahasiswanya. Pensiun memang membuat Pak Andreas kehilangan rutinitas bekerja di Visipol UGM, namun bukan berarti kehilangan kesempatan untuk mengabdi dan berkarya. Visipol Ngebit atau disebut Visipit merupakan ruang berekspresi dan menyalurkan hobi yang sama dalam bersepeda. Setiap kayuhan kaki, berputarnya roda, berjalan beriringan mengikuti rute yang ditentukan menjadi cara keluarga Visipit untuk bercengkrama dan menyambung rasa. Selama menjadi presiden Visipit, beliau merupakan orang yang baik dan suka bersenda gurau. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang selama ini telah menjadi nahkoda di Visipit. Pak Andreas, beliaunya orangnya baik, ramah. Kalau masuk ruangan itu mesti selalu menyapa duluan. Terus beliaunya itu sering ngobrol banyak ya masalah keluarga, juga masalah mahasiswa, masalah masyarakat juga. Beliaunya baik, ramah. Dan kalau saya malah pribadi saya menganggap beliaunya itu sebagai bapak juga. Antara saya sebagai staf dengan beliau itu kayaknya nggak ada jarak. Hal yang paling berkesan dari Pak Andreas adalah mungkin nasihat-nasihat beliau yang sangat kebapaan ya. Seperti
ke kolega di kantor itu Pak Andreas itu seperti anak sendiri, sering memberi nasihat, sering memberi wejangan dan lain sebagainya. Ya, saya itu mengenal Pak Andreas Suroso sejak mahasiswa saat beliau mengisi satu materi di penataran B4 waktu itu. Sebagai dosen saya kira Pak Andreas itu memiliki dedikasi. Beliau itu tertib, mengerjakan sesuai dengan tugasnya sebagai seorang dosen. Beliau ini memang tergolong humoris. Dalam sebuah perbincangan di kelas pada saat menyajikan perkuliahan materi, warna humor selalu disampaikan oleh beliau untuk memudahkan memahamkan sesuatu pada para mahasiswa. Saya ingat Pak Andreas itu memiliki keakraban dengan almarhum Pak Purwanto, kemudian dengan Pak Prapto. Tiga beliau sebagai dosen ini menurut saya punya keunikan di dalam proses berinteraksi. Dan sebagai pribadi saya hormat karena telah mendedikasikan waktu pikiran, dan saya akui Pak Andreas adalah dosen yang ikut membesarkan Departemen Sosiologi dengan concernnya. Pada sebuah kesempatan juga di setiap reuni juga masih ingat Pak Andreas yang dulu beliau dengan sosok yang besar, dengan kacamata khasnya, dengan gaya menyapa yang renyah gitu. Itulah Pak Andreas. Nah, kalau saya mau menyampaikan atau berbicara tentang kesan saya terhadap Pak Andreas, itu dimulai sejak Pak Andreas ini menjadi mahasiswa di kelas saya. Beliau jarang duduk itu di belakang, selalu kalau tidak nomor 1 baris depan, baris kedua, dan berada di pojok depan kanan bagi mahasiswa, atau bagi dosen itu di pojok kiri. Pak Andreas itu ya cerdas, cepat menangkap apa yang saya maksudkan, tugas-tugas saya yang saya limpahkan ke beliau. Kami itu sepakat sebagai 4 serangkai, Pak Purwanto, saya, Pak Andreas, dan Pak Harman, itu untuk saling bertegur sapa dalam tanda petik ketika kami misalnya ada hal-hal yang kurang bagus diingatkan, atau segala sesuatu yang baik itu juga diikuti. Dan satu hal yang saya tangkap dari beliau adalah selama saya kenal beliau sampai dengan sekarang, saya tidak pernah melihat Pak Andreas itu marah. Pak Andreas itu selalu mengatakan bahwa masalah itu bukan untuk dihadapi dengan marah, karena marah toh juga tidak akan langsung menyelesaikan masalah, tapi itu harus dicari solusinya gitu, sehingga sesuatu yang bisa membuat seseorang marah itu menjadi tidak terulang. Pak Andreas ini setiap kali mau mengambil keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, itu selalu mendengar, meminta pendapat istri dan anak-anaknya. Sampai sekarang juga tentang apa yang akan dilakukan beliau setelah menghadapi masa purna tugas itu juga tidak lain atas keputusan bersama antara Pak Andreas, Bu Andreas, dan juga anak-anak. Bagi saya, Pak Andreas meninggalkan kesan tersendiri. Sebagai dosen senior, beliau merupakan sosok yang sederhana dan penuh dedikasi. Sifat sosial beliau amat tinggi. Dalam setiap dies fakultas misalnya, beliau selalu mengambil peran penting dalam kegiatan anjang sana bagi dosen dan karyawan yang sudah pensiun. Beliau juga meninggalkan kesan sebagai sosok bapak, merangkul dosen-dosen muda, dan selama beberapa tahun terakhir ini menjabat sebagai Presiden Visipid, sebagai pengikat dosen dan karyawan dan juga mahasiswa yang tergabung dalam kelompok GUES Visipol. Saya Stuart Mojo, Sosiologi Angkatan 78 Visipol UGM. Saya mengenal Pak Andreas Suroso ini lama karena kami seangkatan masuk ke jurusan Sosiologi di Visipol UGM pada tahun 78. Dulu di tahun-tahun pertama kami kuliah, kami sering belajar bersama dengan teman-teman yang lain, dan biasanya
kami memang 3 besar selalu dalam capaian prestasi akademik di setiap semester. Tetapi kemudian karena Pak Andreas ini kan sudah lebih senior dari saya ya, karena sebelumnya dia sudah kuliah di UPN kalau tidak salah. Ketika kemudian Pak Andreas menikah, itu kami sudah jarang berkomunikasi, apalagi belajar bersama lagi. Tetapi saya mengenal Pak Andreas sebagai pribadi yang baik, yang tekun kuliahnya, serius, dan juga membantu teman-teman. Yang menarik dan saya selalu ingat dari Pak Andreas ini dulu kos. Tapi kemudian setelah menikah, tempat kosnya ini disewa dari pemilik rumahnya dan Pak Andreas mengontrak di situ. Dan kamar-kamar kosnya kemudian oleh Pak Andreas dikoskan. Jadi Pak Andreas ini kemudian menjadi bapak kos lah di rumah kontrakannya itu. Dengan demikian ya Pak Andreas diringankanlah biaya kontrak rumahnya. Ini sesuatu yang teringat sama saya sampai sekarang. Harapan saya ke depannya terhadap Bapak, yaitu semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup, dan kemudian diberikan kebahagiaan, dan senantiasa selalu menebarkan senyum kepada orang-orang sekitarnya. Harapan saya semoga Bapak selalu sehat, selalu ingat saya, dan terkhususnya teman-teman Sosiologi 2016. Semoga Bapak dan keluarga selalu dilimpahkan rezekinya. Saya untuk Pak Andreas, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga keberkahan. Terima kasih untuk semua dedikasi dan juga nasihat-nasihat yang sudah Bapak berikan kepada kami semua. Semoga setelah ini Pak Andreas tetap diberi kesehatan dan selalu menebar kebaikan, dan semoga Pak Andreas tetap baik dan ramah. Jangan sekali memutuskan hubungan saudara, tetaplah saling menghubungi karena Bapak selalu di hati. Selamat pensiun, tetaplah menjadi orang yang berguna. Salam Visipit, salam olahraga. Untuk pesan saya, semoga Pak Andreas dalam menghadapi hari-hari pensiun ini, Bapak tetap sehat selalu, terus panjang umur, sejahtera juga, lebih dekat dengan keluarga, dan bisa mengarungi pensiun dengan bahagia, mungkin dengan berkebun, berorganisasi, dan bermasyarakat, dan lebih dekat dengan keluarga. Dan untuk pesan Pak Andreas, sekali lagi mungkin untuk kesehatan ya Bapak, ini sudah masa pensiun, dijaga kesehatannya, terutama untuk daharnya dan lain sebagainya, karena Bapak mungkin sudah sepuh, karena di rumah mungkin tambah sibuk mengurusi putra-putri dan cucu, serta sekarang ada warung juga katanya. Saya mengucapkan terima kasih, semoga masa-masa purna tugas dapat beliau nikmati sebagai fase untuk makin merasakan kehidupan yang dulunya mungkin begitu ketat, harus tugas yang harus dikerjakan sebagai seorang dosen. Tentu sekarang punya aktivitas yang lain, dan ini sebuah hal yang layak juga kami harus apresiasi. Nah, karena itu kalau ada keterbatasan selama berinteraksi, berproses secara pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Andreas sebagai guru, sebagai kolega, sebagai senior, sebagai teman bercanda dalam komunitas keluarga besar sosiologi, termasuk interaksi beliau dengan para tenaga pendidikan, tendik yang juga begitu kenal. Dan semoga ini juga memberi banyak hal buat kita semua para dosen, tinggalan pengetahuan, tinggalan ilmu, warisan-warisan yang telah didedikasikannya akan bisa berkembang dengan ragam perspektif. Kadang-kadang kita juga berbeda, ya itulah warna yang cukup penting di dalam tradisi kolegialitas di sosiologi. Selamat pensiun Pak Andreas.
dimanapun kita bisa berkarya penuh makna. Seperti yang juga selalu disampaikan oleh Pak Andreas, mari kita hadapi semua permasalahan kehidupan itu dengan mencari solusi, bukan kita hanyut pada permasalahan yang ada, dan tetap semangat karena purna tugas bukan akhir dari segalanya, tetapi justru menjadi awal dari segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh Pak Andreas beserta keluarga. Saya mengucapkan selamat atas purna tugas Bapak Andreas Suroso sebagai dosen di Departemen Sosiologi Visipol UGM. Sebagai warga Visipol, saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian beliau untuk kemajuan fakultas, sehingga Visipol dapat mencapai kemajuan sebagaimana saat ini. Saya berharap Pak Andreas tetap sehat, tetap semangat, dan dapat mengisi hari-hari pensiun beliau dengan aktivitas-aktivitas yang produktif. Dan bagi kita generasi yang ditinggalkan, semoga dapat meneladani sifat-sifat beliau yang peduli terhadap fakultas beserta kesederhanaan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Matur nuwun dan sehat selalu Romo Andreas. Pak Andreas, selamat purna tugas. Mudah-mudahan purna tugas ini membawa kebahagiaan Pak Andreas bersama keluarga dan terus beraktivitas meskipun Pak Andreas sudah purna tugas.